60% sampai 70 itu adalah praktek, hanya 30% yang teori. Hai, welcome to Sinopik Session with DPS. Bersama saya Merlin Sontomolo Magna, bisa dipanggil Merlin Magna. Yang kali ini akan menjadi host di podcast episode minggu ini. Nah, by the way, kita akan mengangkat satu topik yang akan kita bahas dengan tema DPS only in UNS. Oh, menarik ya sih? Only itu kayak cuma satu-satunya di UNS. Apakah betul seperti itu? Nah, kita akan cari tahu episode kali ini ya. Kebetulan juga sudah hadir bersama kita semua Ibu Sri Wahyuningsi Yulianti SHMH. Beliau ini adalah Ketua Program Studi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi UNS. Akan ditemani bersama dengan beliau menjawab segala seluk-beluk sebetulnya prodi ini seperti apa sih? Nah, kita akan cari tahu. Selamat datang Ibu, gimana kabarnya Bu? Baik, terima kasih Bu Merlin. Sudah sarapan ya Bu ya? Oh, pastinya. Alhamdulillah kalau gitu. Ini terima kasih banyak Ibu sudah menempatkan waktu hadir ke sini menemani Merlin berduaan doa gitu ya Bu ya. Iya. Kita langsung aja Bu, sebetulnya kalau bicara tentang program studi D4 Studi Demografi Pencatatan Sipil itu sebetulnya sejarah berdirinya seperti apa sih Bu? Mungkin bisa saya gambarkan seperti ini ya, secara garis besar bahwa Prodi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil itu didirikan pertama kali oleh Fakultas Hukum Universitas 11 Maret ya. Pada tahun 2016 itu kita sudah mencoba untuk mengajukan proposal ke Ditjen Dikti. Nah, kenapa kok mendirikan Prodi D4 Demografi Pencatatan Sipil? Ya karena kita dipinang, diajak oleh Ditjen. Ditjen siapa? Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Nah, itu kita dijadikan percontohan satu-satunya Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil di perguruan tinggi negeri. Nah, dan kita sudah operasional sejak tahun 2017 hingga saat ini kita sudah punya 5 angkatan. Angkatan 2017 sampai 2021. Sebentar lagi ada adiknya lagi nyusul ini 2022. Bentar lagi ya. Nah, bicara soal angkatan 2022 nih Bu. Kalau misalkan nanti ada yang berminat untuk menjadi calon mahasiswa atau mungkin menjadi mahasiswa di prodi ini, sebetulnya jalur masuknya seperti apa sih Bu untuk jadi mahasiswa angkatan 2022 di prodi DPS? Nah, prinsipnya itu ada 3 jalur masuk ya. Ada jalur masuk utama prodi diploma UNS ya. Salah satunya itu prodi kita D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil. Kemudian ada PMDK loh. Ya itu yang punya nilai prestasi sejak SMA. Nah, itu nanti yang mengajukan adalah dari pihak sekolah. Kemudian ada yang bidik misi bagi yang kondisi tidak mampu dengan PMDK-nya. Terus kemudian juga ada jalur mandiri. Nah, termasuk di dalamnya ini ada keunikan ini, jalur kemitraan. Kemitraan harus bermitra kah? Nah, ini mereka-mereka yang sudah mempunyai kerjasama dengan UNS, terutama dengan Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Berarti sudah ada beberapa kerjasama kah atau mungkin rekan kerja? Sementara ini yang sudah kita jadikan mitra itu adalah 7 dinas Dukcapil di Solo Raya dan 7 dinas Dukcapil di Semarang Raya sebagai laboratorium juga loh. Iya, untuk betul-betul mahasiswa kita praktek karena teori dan praktek itu berbanding antara 60% sampai 70 itu adalah praktek, hanya 30% yang teori. Berarti belajar textbooknya dikit ya Bu? Iya dikit lah, hanya sampai semester 3, semester 4 sudah kuliah praktek. Atau sekarang istilahnya MBKM. Nah, mengenai MBKM kalau di prodi sendiri kekhususannya kan kita tren program Merdeka Kampus, program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah, itu kalau di prodi sendiri Bu, penerapannya seperti apa? MBKM ini sebenarnya kalau prodi kita bukan hal baru lagi. Karena sebelumnya kita sudah menerjunkan mahasiswa di semester 4 untuk kuliah praktek di dinas. Laboratoriumnya itu di dinas loh, 14 Langsung dinas. kantor gitu ya, Bu? Iya, 14 dinas mereka langsung praktek yang namanya frontliner seperti apa, memberikan pelayanan seperti apa, sampai nyetak dokumen kependudukan itu sudah ahlinya mahasiswa prodi kami. Nah, terus kemudian mengenai MBKM, karena MBKM itu programnya Mas Menteri Nadiem loh. Nah, ini sudah harus direkognisi loh. Dan ini luar biasa. Prodi kita itu enggak hanya 20 SKS rekognisinya, tapi 21 SKS untuk rekognisi. Luar biasa ya, berarti sebetulnya memang dari awal sudah selalu mengikuti istilahnya apa ya, aturan main atau mungkin kebijakan-kebijakan dari kementerian, terutama dari Menteri Pendidikan. Baik, terus kemudian Ibu terkait dengan tadi Ibu singgung bahwa prodi ini itu satu-satunya di UNS. Terus kemudian tantangan ketika menjadi satu-satunya di UNS atau mungkin satu-satunya yang memang menyinggung tentang pencatatan sipil gitu, betul. Bu, seperti apa? Karena kalau untuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia Raya itu baru ada satu di UNS. Nah, tantangan kita tuh benar-benar sangat luar biasa. Ya, kita harus mempersiapkan SDM, lulusan kita itu harus mempunyai keahlian. Keahlian apa? Di bidang kependudukan. Keahlian di bidang pencatatan sipil, SIAK. Nah, itu tahu itu. SIAK. Nah, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jadi mengoperasionalkan perangkat, ada ADM. ADM. Nah, ADM sama itu ATM temenan nggak Bu? agak beda dikit ya. Kalau ATM keluar duit, kalau ini keluar dokumen kependudukan, keluar KTP, KTPL, keluar KIA, kartu identitas anak. Nah, itu. Jadi ADM itu Anjungan Mandiri Dukcapil. Oh, Anjungan Dukcapil Mandiri. Ya, Dukcapil Mandiri, ya betul. Ya, ini kemudian satu-satunya tantangan lagi, karena kita tuh nggak bisa jiplak, nggak bisa nyontek. Kalau mau mengadakan akreditasi nggak bisa nyontek perguruan tinggi yang lain. Dan satu-satunya jadi perjuangan dari pendiri pertama. Nah, ini harus luar biasa. Etos kerja seluruh komponen, seluruh sivitas akademika di DPS itu harus benar-benar solid. Harus mau untuk membangun. Apalagi berdasarkan pada informasi terbaru kalau prodi ini ternyata minat tertinggi gitu ya Bu ya. Betul. Jelaskan. 4 besar ya dari seluruh prodi di UNS. Luar biasa. Jadi memang benar-benar bontot, lahir baru di tahun 2017. Nah, namun langsung meloncat menduduki peringkat keempat. Nah, bahkan sekarang sudah dengan sistem SBMB ya, SBMB itu SBMPTN, kemudian juga dengan SMNPTN, sudah lewat online tes-tesnya itu lebih lagi, semua wilayah seluruh pelosok negeri bisa mengikuti tes masuk untuk prodi D4 demografi dan pencatatan sipil. Ya. Menarik sekali berbicara tentang prodi demografi dan pencatatan sipil. Tetapi yang paling perlu untuk diketahui kemudian adalah kira-kira kompetensi atau mungkin belajar apa aja sih Bu kalau di prodi ini Bu, karena kan sepertinya tidak familiar begitu ya istilah dalam penamaan prodinya. Sebetulnya kalau bidang keilmuan atau mungkin mata kuliah atau istilahnya kompetensi yang akan didapatkan mahasiswa di prodi ini apa aja? Karena pendiri pertama itu adalah dari Fakultas Hukum, tentunya materi dasar dari ilmu hukum mahasiswa dari DPS itu dapat semua. Kebijakan-kebijakan, kemudian juga regulasi mengenai peraturan perundang-undangan yang baru. Itu mereka harus update ya, biar nantinya kalau jadi ASN ya, atau berkecimpung setelah lulus itu nanti di mana saja nanti ditempatkan atau bekerja, itu mereka tuh dibekali dari segi aspek hukum. Kemudian IT. Nah, bahasa juga mendapatkan bahasa Inggris, tidak hanya bahasa Inggris dasar, tapi vokasional, Inggris vokasional. Jadi Inggris yang terapan. Nah, gitu. Karena kan prodi kita itu adalah vokasional. Nah, mata kuliahnya juga harus banyak prakteknya, 60% praktek, 40% tadi teori. Nah, terus kemudian juga selain itu ada demografi.
tentang kependudukan itu juga diajarkan mortalitas, natalitas, ya, terus kemudian pergerakan atau kemudian dinamika kependudukan diajarkan juga. Terus kemudian apa? Statistik. Mereka juga diajari untuk ngitung-ngitung itu. Nanti kalau menghitung dari data demografi bagaimana? Implementasinya seperti apa? Jadi yang suka ngitung-ngitung Nah, bisa itu. Jadi semua jurusan ya SLTA itu bisa di cover, bisa mendaftar baik yang IPA ataupun yang IPS atau bahasa juga boleh. Jadi sebetulnya tidak harus terkotakkan pada IPA waktu SMA. Iya. Waktu SMA itu IPS nggak harus ya Bu ya? Nggak harus, boleh. Tidak hanya terlinear satu. Iya, betul. SLTA ya, bahkan tidak hanya SMA atau apa istilahnya? SLTA. Nah, tapi juga dari MTA barangkali ada yang SMK juga mungkin bisa. Ya. Jadi kesempatannya luas ya Bu? Iya, betul. Oke, terima kasih sekali. Untuk mungkin teman-teman yang melihat kira-kira kalau misalkan ini boleh nggak sih nanya dulu? Oke, mungkin terakhir ini Bu, kira-kira apa harapan Ibu terhadap lulusan dari prodi ini gitu? Karena tadi Ibu sudah sampaikan angkatan 2017 berarti Ya, sudah meluluskan angkatan pertama. Apa harapan kepada mereka dan juga mungkin ada sedikit apa istilahnya Ibu ingin menawarkan prodi ini melalui podcast silakan. Prodi kita itu sebenarnya Ibu sangat berharap sekali, terutama lulusan kita itu bisa nanti berkecimpung sebagai ASN ataupun P3K ya, pegawai kontrak lah, atau mungkin juga bisa juga memasuki semua lini. Tidak hanya di Dukcapil, karena kita kaitannya dengan pencatatan sipil ya, pencatatan sipil, tapi tidak mesti nanti harus kerjanya di Capil, di Dukcapil, di Kemendagri, tapi bisa di sektor yang lain ya. Kemudian departemen-departemen yang lain juga bisa dimasuki dari lulusan kita, karena gelar sarjananya adalah STR-SOS, Sarjana Terapan Sosial. Sehingga bisa mau masuk di departemen, lembaga, baik yang BUMN, nah, atau mungkin masuk di perbankan juga boleh, atau di lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya boleh. Terus kemudian juga bisa masuk di KPU. Nah, karena diajarkan juga cara menghitung ratingnya. Nanti pemilih itu berapa saja, berapa banyak, siapa saja. Itu karena mereka juga diajarkan yang punya hak pilih usianya, nah itu 17 tahun ke atas, nah dan sebagainya. Karena menjelang nanti tahun 2024, nah itu persiapan ada pemilu yang luber, langsung umum bebas rahasia. Nah ini nanti kita harus sebagai warga negara Indonesia harus mendukung. Jadi lulusan kita harus jangan patah semangat, dimanapun nanti kalian bisa berkarya, bisa menyumbangsihkan dan membakti ke Indonesia Raya, ya bisa menjadi agent of change, ya siap untuk menjadi agen-agen perubahan, ya. Nah, itu tadi penjelasan yang luar biasa lengkap dari narasumber kita, Ibu Yuli, mengenai prodi ini. Dan mungkin tadi ada yang pengen untuk cari tahu atau bener nggak sih, tadi salah dengar nggak sih, bisa dicatat atau bahkan di rewind gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Garis besarnya adalah pokoknya daftar aja, nggak usah ragu gitu ya. Iya, siap. Prodi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Yuli atas waktu dan kesediaannya untuk hadir bersama Merlin di sini. Baik, sama-sama Merlin. Amin. Oke, kalau gitu Merlin Magna undur diri dulu ya di episode kali ini, di episode DPS Only in UNS. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel D4 Demografi dan Pencatatan Sipil biar kamu gak ketinggalan episode-episode podcast yang seru lainnya. So, see you next week.